lahir di Kota Pahlawan, Surabaya. Saya lulusan dari Universitas Erlangga Surabaya, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, angkatan tahun 2015, alumni tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema Energy and Sustainable Economy. Perubahan iklim adalah salah satu isu global terbesar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, stabilitas keuangan dan inklusi generasi. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa perubahan iklim ini dapat terjadi karena salah satunya adanya penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, di mana bahan bakar ini dapat merilis gas karbon dioksida menjadi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kenaikan suhu bumi diperkirakan akan naik dari 100 derajat Celcius pada masa pra-Induksi menjadi 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 dan tahun 2052. Perubahan iklim ini dapat memicu pada lumpuhnya ekonomi negara yang disebabkan oleh krisis, bencana alam, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Laporan terbaru yang dirilis oleh World Economic Forum pada tahun 2021 dari buku The Economy of Climate Change, No Action Not an Option, menjelaskan bahwa dampak terbesar dari perubahan iklim adalah dapat mengurangi GDP sebesar 18% dari ekonomi global apabila suhu bumi naik sebesar 3,2 derajat Celcius pada tahun 2050. Untuk mengurangi perubahan iklim ini, kita perlu adanya tindakan secara global yang menyasar 4 pilihan utama. Kita perlu mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi energi di semua bagian masyarakat sembari memastikan daya saing pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan agenda tahun 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Federation of American Scientists menyatakan bahwa transisi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil adalah salah satu cara untuk memperlambat perubahan iklim. Sejalan dengan komitmen internasional pada pertemuan kesepakatan Paris atau Paris Agreement pada tahun 2015, Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengurangi gas emisi rumah kaca hingga 29% dari kondisi business as usual dan 41% dari hubungan internasional pada tahun 2030. Namun, penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Penggunaan energi terbarukan ini dirasa masih mahal untuk kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini melatar belakangi saya untuk membahas mengenai strategi dan mencari akar permasalahan energi terbarukan guna mendukung kepemimpinan ekonomi di Indonesia melalui fishbone analysis. Berikut adalah diagram fishbone untuk menyelesaikan permasalahan ketergantungan bahan bakar fosil yang masih tinggi di Indonesia. Pertama yaitu people. Di sini, permasalahan yang terjadi yaitu pertumbuhan energi baru terbarukan masih lambat di Indonesia. Kenapa? Hal ini dikarenakan oleh pembangunan energi baru terbarukan yang masih mengandalkan importir. Sebagai contohnya, 70% penyediaan solar panel yang ada di Indonesia adalah buatan negara Cina. Akar permasalahan yang terjadi di sini yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan bidang energi baru terbarukan. Selanjutnya yaitu tools. Di sini investor tidak tertarik dengan pengembangan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Kenapa? Hal ini karena prospek pengembangan energi baru terbarukan masih belum pasti. Akar permasalahannya adalah tingkat pengembalian yang sangat rendah. Berikutnya yaitu policies atau kebijakan dari pemerintah.
kebijakan dari pemerintah masih tumpang tindih. Kenapa? Hal ini karena penerapan target yang tidak satu suara antara RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, dan RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia. Kenapa? Hal ini karena penetapan target masih bergantung pada penanggung jawab lapangan. Akar permasalahannya di sini yaitu penanggung jawab lapangan masih belum jelas. Yang terakhir yaitu metode. Masyarakat masih sulit menerima energi baru terbarukan. Nah, kenapa? Karena kurangnya sosialisasi mengenai energi baru terbarukan kepada masyarakat. Akar permasalahannya di sini yaitu program sosialisasi masih belum optimal. Berikut adalah 4 root cause yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana akar permasalahan pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang energi baru terbarukan. Ide solusi yang dapat saya ajukan yaitu pembuatan program pelatihan dan sertifikasi berkala bagi pelaku bidang EBT, di mana dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan stakeholder penyedia jasa sertifikasi atau program pelatihan untuk membuat program pelatihan bagi pelaku bidang energi baru terbarukan. Sebagai contoh, peneliti, mahasiswa, maupun staf PNS. Berikutnya yaitu root cause yang kedua, tingkat pengembalian yang sangat rendah. Di sini ide yang dapat saya ajukan yaitu pembuatan rencana biaya investasi terstruktur oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat membuat sebuah pedoman rancangan untuk investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu penanggung jawab lapangan yang masih belum jelas di sini. Ide solusi yang dapat saya ajukan yaitu pembuatan sistem monitoring lapangan yang dilakukan sesuai SOP, di mana penanggung jawab lapangan di sini harus jelas untuk tiap-tiap bagian, karena apabila ini dilakukan orang yang berbeda, maka hasil untuk merumuskan masalah akan berbeda pula. Yang terakhir yaitu program sosialisasi masih belum optimal. Di sini pemerintah dapat memanfaatkan sosialisasi berbasis digital melalui sosial media platform yang disediakan atau yang sudah ada, di mana saya rasa sosialisasi berbasis digital ini sangat populer dan lebih efektif diterima oleh masyarakat. Terakhir yaitu strategi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Strategi yang dapat saya ajukan yaitu pertama, substitusi energi primer dengan berbasis biomasa, di mana substitusi ini dapat menunjang energi primer dengan berbasis biomasa atau hasil buang energi primer tersebut. Selanjutnya yaitu konversi energi primer berbasis eco-friendly. Nah, di sini baru konversi energi primer dapat dilakukan berbasis mengacu pada eco-friendly atau ramah lingkungan, seperti contohnya tenaga panel surya, tenaga angin, air, maupun yang sangat populer saat ini yaitu tenaga dari biomasa dari hasil limbah rumput laut menjadi bioetanol. Apabila substitusi dan konversi ini sudah berkembang di Indonesia, maka peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas energi yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Astra International Tbk karena telah mengundang saya pada proses seleksi pada posisi Astra Graduate Program tahun 2022. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum